Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Di video kali ini saya akan melanjutkan Q&A tentang legal officer, karena di konten saya yang legal officer pengalaman pertama itu ternyata banyak di sana yang sudah nanya gitu ya di komentar. Sebagian saya jawab, tapi mungkin sebagian belum saya jawab, makanya ya sudah saya bikin video aja konten khusus ya untuk ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua gitu. Nah, untuk mengulangi saja, mungkin kalau misalnya kita bicara tapi kita nggak tahu ya, maksudnya kita bicara legal tapi kita tuh siapa gitu kan. Jadi saya dulu menjadi legal officer itu di tahun 2019 awal, di bulan Januari awal sampai akhir 2020, jadi sekitar 2 tahun waktu itu menjadi legal officer. Dan cukup banyak sekali pengalaman selama saya menjadi legal officer gitu. Makanya kenapa saya pengen berbagi ke teman-teman, khususnya teman-teman yang baru lulus gitu ya, atau fresh graduate itu masih banyak mencari-cari bang, gimana sih kalau misalnya saya itu mau menjadi legal officer, atau misalnya kalau misalnya saya itu nggak sarjana hukum misalnya, atau misalnya pekerjaan apa-apa saja di legal officer. Jadi banyak pertanyaan tentang itu, makanya saya jawab di video kali ini. Langsung saja pertanyaan yang pertama. Permisi Pak, izin tanya, Bapak dari Fakultas Hukum kampus apa dan apakah sudah mengikuti PKPA? Oke, kalau saya waktu menjadi legal itu mendaftarnya dari S1 hukum. Untuk jurusannya adalah hukum pidana dan politik Islam, karena saya lulusan dari Universitas Islam Negeri di salah satu kota di Jawa Tengah ya, di Jawa Tengah, dari Fakultas Syariah dan Hukum. Kemudian apakah harus sarjana hukum? Tidak harus. Yang penting sebenarnya yang pertama kali adalah dari perusahaan itu tuh membuka untuk lowongan apa. Jadi kita harus dilihat dulu. Biasanya bisa juga misalnya hubungan internasional, atau misalnya dari kriminologi, atau misalnya bisa juga dari sosial, itu bisa juga dan dilihat. Tapi memang kebanyakan jurusan yang dibuka itu untuk jurusan hukum. Kemudian untuk PKPA, waktu saya menjadi legal officer itu saya belum PKPA, tidak PKPA, jadi tidak dalam untuk perusahaan saya yang saya daftar dan tempat saya bekerja dulu itu tidak mewajibkan legalnya itu untuk memiliki PKPA. Tapi ada beberapa perusahaan yang mewajibkan legalnya itu sudah memiliki sudah mengikuti PKPA atau sudah memiliki kartu tanda advokat, atau dia berstatus sebagai advokat. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk penanganan kasus-kasus atau proses litigasinya itu, jadi dia tidak pakai lawyer dari luar perusahaan dan langsung ditangani dari legalnya sendiri. Lanjut pertanyaan yang kedua, Bang mau tanya, apakah Abang waktu melamar jadi legal di perusahaan itu menyertakan sertifikat paralegal? Enggak sih, saya enggak menyertakan sertifikat paralegal, cuman di CV-nya itu di sana saya tuliskan pengalaman-pengalaman apa waktu kita menjadi mahasiswa, kemudian misalnya kita kegiatan-kegiatan sosialnya dulu apa, kemudian pengalaman pekerjaan kita sebelum ini tuh apa saja, di sana saya tuliskan gitu. Tapi untuk menyertakan sertifikat paralegal atau sertifikat khusus gitu ya, itu tidak saya sertakan waktu itu. Tapi kalau misalnya teman-teman punya sertifikat, tidak ada salahnya untuk menyertakan sertifikat itu. Mungkin saja bisa menjadi satu poin plus ya ketika kalian mendaftar sebagai legal officer gitu. Lanjut, mau tanya Om, pekerjaan legal itu sering keluar kota nggak gitu kan? Thanks. Nah, kalau saya dulu bisa dikatakan itu setiap bulan keluar kota. Jadi ketika di legal officer itu kita berkeliling gitu loh, maksudnya mobile gitu. Kenapa sih bisa keluar kota? Karena pertama cabangnya itu kan banyak, tidak hanya dalam satu kota, jadi tersebar di banyak kota. Bahkan di setiap provinsi gitu, itu di 3 provinsi lah, berarti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu kan ada. Makanya kan kita kalau misal ada keperluan ke cabang kan berarti kita harus keluar kan, harus dinas gitu. Nah itu kalau dulu hampir setiap bulan, bahkan kadang 1 bulan itu sampai
dinas berapa, 2 kali 3 kali gitu. Selain cabang dari perusahaan ini banyak, itu juga ketika penyelesaian perkara. Nah, ketika penyelesaian perkara melakukan proses negosiasi itu kan kita harus keluar, kita harus ketemu sama orang, kita harus ketemu sama pihak kedua, pihak yang punya tanggungan ke kita. Nah, tentunya ketika kita mau menyelesaikan perkara kan kita harus mendatangi orang itu, kita harus melakukan proses negosiasi, kita harus janjian, kemudian kita harus membicarakan bagaimana penyelesaian perkaranya. Atau misalnya kalau misalnya kita sedang ngurusin jual beli tanah gitu, jual beli tanah atau jual beli aset ke perusahaan atau perusahaan yang akan menjual, itu kan kita harus datang ke lokasi, kemudian kita harus datang ke notaris untuk pengurusan akta-aktanya gitu. Jadi bisa dikatakan waktu itu ya hampir setiap minggu lah gitu, hampir setiap minggu dan setiap 1 bulannya itu pasti keluar. Dan itu sih pengalaman, menurut saya pengalaman yang asik untuk saat ini, untuk saya. Asiknya kenapa? Asiknya karena setiap bulan itu kita bisa ke kota satu, ke kota lain gitu loh, dari Jogja, Solo, Magelang, Boyolali, kemudian Jawa Timur itu Tuban, Bojonegoro, Surabaya, semua gitu, Jakarta, Tangerang dan lain-lain, sesuai dengan kebutuhan kita itu di mana, di Tegal, Pekalongan. Jadi hampir kita tuh setiap kota gitu. Memang kalau untuk keluar pulau waktu itu belum gitu, tapi dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu hampir 80% lah sudah pernah saya datangi. Dan itu sih yang menjadi asiknya menjadi seorang legal yang bisa untuk pekerjaannya itu untuk dinas, untuk keluar. Selain kita dapat uang sakunya kan lebih ya, meskipun ya di jalan tuh kita pasti kan mengeluarkan uang lebih juga untuk makan, untuk ini dan itu gitu. Tapi pengalaman yang tidak bisa tergantikan dengan apapun itu menurut saya. Dan kalau misalnya perusahaannya itu tidak ada banyak cabang atau tidak ada penyelesaian perkara yang keluar, jadi legalnya itu lebih banyak administratif, ya mungkin saja dia hanya di kantor gitu. Jadi tergantung job desk yang diberikan ke legal itu. Kalau kebetulan waktu itu saya job desknya adalah penanganan perkara juga, makanya ya mau tidak mau kita pasti keluar kota gitu. Lanjut Bang, apakah menjadi legal officer itu ada sekolahnya atau pendidikannya kayak sekolah menjadi pengacara Bang? Setahu saya sih tidak ada ya, khusus untuk menjadi seorang legal officer itu tidak ada. Tapi ada beberapa lembaga yang menyelenggarakan gitu ya, menyelenggarakan kursus atau pelatihan legal officer gitu. Dan biasanya untuk lembaga-lembaga yang sudah jelas gitu ya, yang kredibilitasnya atau misalnya jam terbangnya itu sudah bagus, namanya itu sudah bagus, itu biasanya dia bisa saja mengeluarkan sertifikat atau tanda pelatihan bahwa si A ini sudah mengikuti pelatihan ini dengan materi ini. Nah, hal-hal yang seperti itu cukup membantu teman-teman ketika mengikuti kemudian mau arahnya itu mendaftar menjadi legal officer gitu. Itu sangat membantulah menurut saya, karena tentu kalian kan sudah punya basic menjadi seorang legal dengan pelatihan yang kalian ikuti. Lanjut pertanyaan, saya Eskom tapi saat ini lagi nyasar jadi staf legal di sebuah bank. Pengalaman kerja sebelumnya beda banget. Nah, ada beberapa ada beberapa perusahaan yang tidak mengkhususkan kualifikasi pendidikan. Itu ada beberapa perusahaan seperti itu. Makanya kalau misalnya Eskom atau misalnya SE gitu kan masuk ke legal officer, kemudian atau menjadi staf legal, itu bisa-bisa saja. Nah, nanti tergantung dari job desk-nya. Biasanya misalnya kalau SE itu dia lebih banyak ngurusin hal-hal yang berkaitan dengan hukumnya adalah hukum bisnis gitu loh, disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan atau kemampuan yang dimiliki dari pelamar itu gitu. Lanjut Bang, mau tanya kalau lulus sekolah bisa melamar jadi legal officer? Bisa saja ketika perusahaan itu memang membuka minimal adalah SLTA. Tapi biasanya untuk SLTA itu harus ada pengalaman. Jadi misalnya minimal S1 hukum gitu, atau SLTA dengan pengalaman 3 tahun atau 4 tahun. Biasanya seperti itu. Jadi untuk yang fresh graduate SMA menjadi legal officer itu sangat jarang, tetapi tidak menutup kemungkinan dan bisa-bisa saja. Kemudian untuk
lulusan SMA ini biasanya lebih banyak dialokasikan untuk menjadi staf dari legal. Jadi dia sifatnya adalah administratif. Biasanya D3 bisa, SMA juga bisa administrasi gitu. Jadi berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya administratif. Tetapi job-job yang memerlukan keahlian di bidang hukum itu tidak semuanya bisa diberikan kepada teman-teman yang baru selesai lulus SMA. Jadi misalnya kalau kita bicara soal penanganan perkara gitu-gitu kan, teman-teman yang baru lulus SMA kan belum memahami itu gitu kan, kecuali dia ada pengalaman sebelumnya gitu. Selanjutnya admin legal sama legal officer itu bedanya apa ya Bang gitu. Bedanya nama. Bedanya nama. Jadi namanya pertama berbeda, kemudian nanti yang kedua itu yang membedakan adalah job desk-nya. Jadi sebenarnya dalam sebuah perusahaan itu namanya itu bisa saja beda-beda. Ada yang legal officer, ada yang legal staff, ada yang admin legal, ada yang legal saja, ada yang departemen hukum, ada yang macam-macam lah. Misalnya departemen apa namanya, departemen perizinan misalnya, itu bisa saja. Jadi macam-macam. Semua pekerjaan di swasta itu tergantung dari job desk-nya. Job desk-nya apa gitu. Nah, job desk itu biasanya akan mempengaruhi legal officer. Nah, untuk admin legal itu ya biasanya dia berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan administratif gitu. Kalau misalnya legal officer itu kan berarti dia petugas legal atau orang hukum kan gitu. Jadi ya dia biasanya memegang pekerjaan-pekerjaan kayak penanganan perkara juga masih dia pegang, perizinan juga masih dia pegang, dan lain-lain gitu. Jadi masih sifatnya tuh masih umum gitu. Legal officer itu ya berkaitan dengan hukum umum gitu. Tapi kalau admin legal itu biasanya dia administratif tadi, berkaitan dengan berkas-berkas. Kemudian kalau staf legal berarti dia staf hukum gitu, staf hukum. Nah, dalam sebuah departemen hukum idealnya kalau legal officer itu ya dia di SPV-nya gitu. Misalnya dia SPV legal gitu kan. Nah, itu bisa saja namanya itu hanya legal saja, bisa saja legal officer, macam-macam namanya itu beda-beda. Dan pada intinya adalah tugasnya sebenarnya sama, berkaitan dengan bidang hukum. Cuman yang membedakan adalah nama jabatan dan job desk yang diberikan oleh perusahaan. Lanjut, kakak kerjanya di perusahaan apa ya? Waktu itu di perusahaan distributor salah satu produk di salah satu kota di Jawa Tengah, itu untuk pusatnya dan tersebar di beberapa provinsi gitu. Kontennya bagus, salam kenal juga ya. Bang, saya semester 6 tapi saya tidak tahu apa yang harus saya jalani, mohon saran Bang, apa yang harus saya lakukan untuk bisa paham tentang legal. Kalau misalnya semester 6 kamu fokus aja dulu ke penyelesaian studinya gitu. Jadi fokus aja dulu ke penyelesaian studinya, karena kita kalau mau mendaftar jadi legal kan syaratnya adalah S1 hukum kan. Jadi gimana dong? Syaratnya kan enggak semester 6, syaratnya kan S1 hukum. Jadi kamu harus lulus dulu nih kan gitu. Terus untuk skill yang harus dimiliki sih sebenarnya di beberapa konten saya sudah saya sampaikan ya. Jadi teman-teman yang mungkin aktif di organisasi-organisasi debat hukum, organisasi karya ilmiah, organisasi-organisasi sosial, dan lain-lain itu sebenarnya banyak membantu kita dari komunikasi, dari skill, dari bagaimana kemampuan analisa kita, negosiasi, penyelesaian permasalahan atau problem solvingnya, itu bisa sangat membantu kita. Dan untuk teman-teman yang baru atau misalnya mau lulus gitu ya, kalian harus banyak belajar dari senior-senior atau misalnya dari orang-orang yang sudah menekuni di bidang itu gitu. Jadi itu cara yang paling efektif untuk membuat diri kita itu sama seperti orang itu. Lanjut, ini pertanyaan terakhir. Saya basic IT tapi ada interview sebagai legal, serasa nggak pede aja gitu, pede aja. Kalau misalnya kita ada kesempatan kan ya kita harus pede dong semaksimal mungkin gitu. Masalah itu nanti kita diterima atau tidak diterima kan itu urusan lain gitu, di luar dari usaha kita kan, di luar usaha kita itu kan ada hasil gitu. Jadi antara hasil dengan usaha kan berbeda.
Nah, pada saat kita punya kesempatan untuk interview, ya kita pede saja semaksimal mungkin. Tentunya kita ukur ya kemampuan kita bagaimana, apa yang belum bisa, apa yang belum ada dalam diri kita, atau apa yang kita tuh merasa belum bisa apa, ya kita harus belajar hal itu. Tanya-tanya, belajar dari konten YouTube, belajar sama orang-orang yang tahu, belajar sama orang-orang yang pernah menjalani itu, pernah merasakan itu, kayak gitu. Jadi banyak ini nih salah satu contohnya, banyak teman-teman yang sebenarnya itu sudah punya kesempatan di depan mata, tetapi pandai-pandainya kalian itu memanfaatkan kesempatan itu, atau kalian akan menyia-nyiakan kesempatan itu, dan kita tidak akan tahu hasilnya ketika kita belum berusaha. Ketika kita sudah berusaha dan gagal, maka kita tahu sebuah proses perjalanan menjadi A menjadi B itu jangan sampai kita melakukan hal-hal apa saja yang membuat kita gagal, dan ketika kita berhasil kita tahu apa-apa saja proses yang membuat kita itu akan berhasil. Seperti itu teman-teman, dan semoga konten ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.